datang di episode kedua Ngomik bareng Mas Editor. Setelah di episode pertama kemarin kita membahas soal bikin cerita dengan 6 elemen penting dalam cerita yang harus ada. Masih ingat? Ada 5W1H, who did what, where, when, and why, and how he do it. Jadi, satu kalimat yang terdiri dari 6 elemen cerita itu yang harus kita pastikan ada dalam cerita kita agar menjadi sebuah cerita yang komplit, mudah dikembangkan, dan tidak membuat bingung pembaca. Nah, setelah kita mengetahui elemen-elemen apa saja yang ada dalam sebuah cerita, berikutnya kita bisa latihan membuat cerita memanfaatkan tools kedua yang akan saya perkenalkan. Mungkin nggak perkenalkan juga ya, karena tools ini usianya udah tua banget. Jadi secara umum tools yang akan saya perkenalkan ini sudah dikenal sejak tahun 300 sebelum Masehi, yaitu oleh seorang filsuf besar yang menguasai banyak bidang, dan salah satunya adalah bidang pertunjukan dan penceritaan. Ya, namanya juga filosof ya, dia serba tahu. Filosof itu kita kenal dengan nama Aristotle. Jadi kata Aristoteles, sebuah cerita itu simple aja, harus punya awal, beginning, pertengahan, middle, dan end, alias akhir. Jadi dari kata-kata atau tulisan Aristoteles inilah yang kemudian kita mengenal istilah struktur cerita dalam 3 babak. Kalau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan Act 1, Act 2, sama Act 3. Di bahasa Indonesia ya udah kita kenalnya dengan babak 1, babak 2, dan babak ketiga. Jadi diulang ya, sebuah cerita harus punya awal, tengah, dan akhir. Simple banget sebenarnya, sampai sebenarnya nggak terlalu penting siapa yang pertama kali mencetuskan hal itu. Tapi ya kalau kita pelajari ke belakang dan kita pelajari lebih lanjut di mana Aristoteles mengutarakan argumen tersebut, alasan apa, kasus apa yang dia jadikan contoh, itu bisa jadi bahan rujukan kita untuk belajar lebih banyak mengenai storytelling, mengenai penceritaan. Jadi istilah itu ditulis Aristoteles di bukunya yang bisa teman-teman baca di internet karena harusnya sudah public domain ya. Judulnya The Poetic. Jadi The Poetic itu Aristoteles membahas mengenai puisi yang kemudian nyambung juga bahas tentang pertunjukan, tentang drama. Bagaimana dia melihat pada waktu itu drama itu terbagi secara umum ke dalam 2, yaitu tragedi dan humor. Jadi dalam kedua drama itulah kemudian dia menunjukkan bahwa sebuah cerita yang utuh harus mempunyai bagian awal, bagian pertengahan, dan bagian akhir. Karena dari struktur inilah kemudian kita bisa membangun cerita kita selanjutnya atau membangun cerita-cerita baru dengan lebih mudah. Oke, sekarang kita ngomongin apa dulu isinya. Jadi bagian awal isinya apa, bagian pertengahan isinya apa, bagian akhir isinya apa. Bagian awal itu isinya adalah tentang perkenalan. Jadi di bagian awal itu kita ngasih tahu apa yang akan berjalan dalam cerita itu. Jadi kalau bahasa stand up komedinya setup, bahasa storytelling sih, itu sebenarnya di semua cabang gaya bercerita kita mengenal istilah setup. Jadi kita memberitahu ke pembaca apa-apa saja yang akan berjalan dalam cerita kita. Jadi karakternya kita perkenalkan itu di bagian awal. Karakternya mau ngapain itu ada di bagian awal. Jadi yang kemarin kita ngomongin bahwa karakter harus punya cita-cita, nah itu kita perkenalkan di bagian awal. Nah, setelah perkenalan ini kita buat pembaca nyaman, kita buat pembaca paham, oh ya cerita ini berlangsung di sini, berlangsung dengan 6 elemen kemarin, jangan lupa semua itu kita paparkan di awal. Kita tiba ke bagian pertengahan. Bagian pertengahan adalah bagian yang bermasalah, bagian dimana kita meletakkan masalah yang lagi-lagi kembali ke video pertama, membuat cerita kita berjalan. Masih ingat? Cerita kita hanya bisa jalan kalau si karakter itu punya masalah dalam mencapai cita-citanya, mencapai tujuan akhirnya.
Jadi di bagian tengah ini kita pasang masalah, kita pasang hal-hal yang mempersulit si karakter dan ceritanya sampai ke titik akhir. Lalu bagian akhir adalah resolusi, kesimpulan, hasil dari apa yang terjadi di bagian tengah. Kalau kita mau bikin bad ending, berarti kesimpulannya misalnya tokohnya kalah, tokohnya mati gitu. Kalau kita mau bikin happy ending, tokohnya menang, tokohnya mencapai tujuan. Intinya adalah setelah berjalan sekian lama, ceritanya setelah melewati masalah harus ada resolusi. Jangan sampai kita gantungin pembaca. Walaupun dengan alasan misalnya, ini kita gantungin pembacanya biar nanti pembaca balik lagi buat buku berikutnya atau buat episode berikutnya. Kalau saya menyarankan sebisa mungkin, walaupun menyisakan masalah, ada solusi, ada resolusi, ada kesimpulan yang hadir dalam setiap bagian cerita kita. Jadi kalau kita punya buku berjilid-jilid, setiap buku itu harus selesai dengan setidaknya sedikit solusi yang kemudian misalnya kalau kita mau lanjutin ke buku 2, punya masalah baru. Jadi masalah yang di buku 1 ya memang harus diselesaikan di buku 1. Masalah di episode 1 harus selesai di episode 1. Masalah di episode 2 kalau kita mau lanjutin harus di-trigger di ending episode 1. Begitu seterusnya. Jadi kita nggak bisa memperpanjang masalah tanpa ngasih solusi. Karena kalau gitu kembali lagi cerita kita nggak punya akhir. Jadi bukan punya Act 1, Act 2, Act 3 tapi cuma Act 1 dan Act 2 misalnya. Nah, itu kalau menurut Aristoteles yang kemudian berkembang menjadi sebuah struktur storytelling di dunia barat. Karena bagian kedua ini saya ingin memperkenalkan tools yang akan membangun struktur cerita kita, saya juga memperkenalkan tools sekarang dari dunia timur, dari metode berpikir ala Asia, khususnya Cina, Jepang, dan Korea. Kebetulan istilahnya sama karena mereka memang punya akar bahasa yang sama ya. Nah, istilahnya adalah Kisho Tenketsu. Jadi Kisho Tenketsu adalah satu kata sebetulnya, tapi terdiri dari 4 penggalan. Jadi yang pertama adalah Ki. Ki itu adalah bagian di mana kita memperkenalkan introduction. Kita memperkenalkan karakter, memperkenalkan tempat, memperkenalkan waktu. Kembali lagi, memperkenalkan 5W1H kita itu ada di bagian Ki. Nah, lalu bagian kedua, Show, adalah pengembangan dari bagian Ki. Jadi, begitu di Ki-nya tadi kita sudah kenalkan, di Show-nya kita memberikan kelanjutan dari perkenalan itu. Jadi, begitu dikenalkan, terus kita kasih tahu bahwa setelah kenalan kita tunjukkan, oh begini keseharian si karakternya, begini karakternya menjalani kisah di dunia dia. Dan kelanjutan ini kalau tadi kita kenal istilah setup. Nah, show ini development, sebenarnya build up. Jadi kita ngasih cicilan cerita nih yang akan mengantarkan kita ke titik yang lebih menarik buat ceritanya. Jadi di bagian show ini belum ada perkembangan yang luar biasa, belum ada masalah sebenarnya. Nah, baru di bagian ketiga yaitu ten, yang artinya twist. Artinya twist itu berarti ya kita tahu lah, kita kan suka banget sama istilah plot twist ya, dikagetin. Artinya sebetulnya secara literal memang ceritanya tiba-tiba berbalik arah secara tak diduga-duga. Jadi dari tadi udah dikenalin, terus kesehariannya seperti ini. Tiba-tiba ada bagian ten, ada bagian twist di mana ceritanya itu ya berubah total. Apa yang dijalani dalam keseharian si karakter berubah total. Misalnya tadinya dia punya rutinitas mengambil air di sungai, tennya adalah tiba-tiba sungainya hilang, ekstrimnya gitu. Kalau itu
berpikir malesnya. Kalau misalnya agak ditambahin cerita, tiba-tiba air sungai yang dia mau ambil berubah jadi merah. Nah, jadi ini adalah perubahan terbesar di cerita. Disinilah sekaligus kita ngasih hint gimana. Berarti kan kalau dibandingkan dengan bagian dari sisi barat, yaitu Act 1, Act 2, Act 3, ini sebenarnya masuk ke dalam Act 3, dimana kita ngasih kejutan, ngasih masalah, tapi sekaligus juga di sini kita tunjukin gimana cara si karakter kita mengakali masalah ini. Tuh. Nah, cuma bedanya kalau di Kiso Tenketsu ini, di bagian ten ini, yang lebih penting memang adalah perubahannya. Karena dari perubahan itu yang membuat cerita kita bisa berjalan lebih menarik. Memang kita biasa dikagetin, cara cerita bergerak tuh biasa dibuat sesuatu yang diputar balik, benar-benar tiba-tiba. Naruto sama Sasuke tadinya temenan jadi berantem, jadi benar-benar ditwist gitu. Itu yang membuat ceritanya jadi seru. Nah, bagian keempat namanya Ketsu, yaitu ending. Jadi begitu berubah, terus kita kasih ending. Di tengah-tengahnya dari antara perubahan sampai ke ending, itulah kita boleh ngasih tahu, kita boleh nunjukin gimana solusinya, atau solusi itu adalah bagian dari endingnya sendiri. Jadi ending itu bukan sekedar sesuatu di mana dia mencapai tujuannya, tapi sesuatu yang menutup tadi, yang tadinya berputar 180 derajat kondisinya tadi dari biasa-biasa aja jadi ada kehebohan. Di ending ini, di Ketsu ini, kita harus membuat kehebohan ini selesai dengan cara misalnya kehebohan ini jadi new normal. Jadi kayak zaman sekarang kita ngomongin new normal, tadinya kita kemana-mana nggak pakai masker, sekarang pakai masker gitu. Dan endingnya nggak harus kita kembali ke tidak pakai masker, tapi bisa aja menjadi semua orang bisa menerima bahwa sekarang harus pakai masker. Jadi yang penting bukan masalahnya selesai, tapi ada tindakan terhadap masalah itu. Itu yang lebih penting dari struktur Kiso Tenketsu. Itulah yang dipakai oleh banyak komik-komik Jepang, komik-komik manga, yang cara praktekannya untuk belajar, mereka bikin yang namanya yonkoma, 4 kotak. 4 kotak yang nunjukin 1 kotak ki, 1 kotak sho, 1 kotaknya ten, 1 kotaknya lagi ketsu. Selesai ceritanya. Cara bikin cerita yang simpel, cepat, dan bikin kita melatih diri, bikin cerita walaupun pendek tapi berstruktur. Jadi walaupun pendek tapi ada introduction, ada development, ada twist, dan ada kesimpulan, ada conclusion. Itu 2 tools yang kita bisa pakai dalam mengembangkan cerita yang kita buat. Kita mau pakai yang mana aja nggak masalah. Intinya adalah sebuah cerita itu harus berjalan, tapi nggak boleh jalan terus-terusan, harus sampai pada satu titik. Jadi ketika orang mau berjalan biar seru, kita harus ngelihat awalnya orang itu berjalan, kita melihat proses orang itu berjalan, dan kita melihat orang itu akhirnya berhenti berjalan. Entah karena dia capek atau entah karena dia sudah sampai. Gitu kira-kira. Oke, sampai di sini dulu materi kita untuk bikin cerita bareng Mas Editor. Diingat-ingat lagi, kita punya 2 gaya struktur cerita. Yang pertama adalah struktur cerita 3 babak, awal, tengah, akhir. Yang kedua adalah struktur cerita 4 bagian, Kiso Tenketsu. Apa itu? Coba diingat-ingat lagi dan dicatat dalam jurnal kalian. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Mas Editor.